Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan mata kuliah mikrobiologi untuk program S1 Agroteknologi. Seperti telah disampaikan di dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah mikrobiologi di agroteknologi, maka segala sesuatu yang terkait dengan mikrobiologi harus dikerjakan dengan aseptis, ya, dengan cara yang steril. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini akan disampaikan tentang sterilisasi, pengantar sterilisasi. Mungkin dapat dilihat pada PPT berikut ini. Untuk sterilisasi media kultur menggunakan autoklaf, maka langkahnya adalah mencuci peralatan dengan air tawar dan deterjen, ya, kemudian masukkan media dalam botol atau air yang telah dicuci, kemudian tutup dengan kapas atau gabus begitu kan, dan di atasnya lagi kita tutup dengan aluminium foil. Masukkan, ditata dalam autoklaf, kemudian kita operasikan autoklafnya. Yang perlu kita perhatikan bersama dalam autoklaf, ya, itu tidak boleh memasukkan bahan tidak tahan panas seperti serum, vitamin, antibiotik atau enzim. Kemudian pelarut organik seperti fenol atau larutan buffer dengan kandungan deterjen seperti SDS, karena tentu saja vitamin akan terurai oleh panas, ya, protein-protein itu kan. Kemudian lagi pula enzim juga kan proteinnya terdenaturasi. Lagi pula pada dasarnya mikroba yang bercampur dengan suatu enzim tertentu, apabila enzim itu kerjanya melisis suatu mikroba, tentu saja sudah akan terlisis mikrobanya. Baik, untuk mencegah terjadinya presipitasi, ya, atau pencoklatan media jadi coklat dan hancurnya substrat, ya, dapat dilakukan pencegahan sebagai berikut. Untuk glukosa disterilkan terpisah dengan asam amino pepton atau senyawa fosfat misalnya. Kemudian senyawa fosfat disterilkan terpisah dengan asam amino pepton atau senyawa garam yang lainnya. Kemudian untuk senyawa garam mineral disterilkan terpisah dengan agar. Kemudian media yang memiliki pH lebih dari 7,5 jangan disterilkan dengan autoklaf. Jangan mensterilisasi larutan agar yang pH-nya kurang dari 6. Kemudian Erlenmeyer hanya boleh diisi di media maksimum adalah 3/4 dari total volumenya. Sisa ruang dibiarkan kosong. Mengapa? Karena kalau mendidih kan menggelegak, nanti malah akan mengotori kapas penutupnya. Jika mensterilkan media 1 liter yang ditampung pada Erlenmeyer 2 liter, maka sterilisasi diatur dengan waktu tidak cukup 15 menit tetapi 30 menit. Sekarang adalah menyampaikan metode panas kering dengan oven. Digunakan untuk peralatan gelas yaitu cawan Petri, pipet ukur, dan lampu Erlenmeyer. Alat gelas yang disterilisasi dengan udara panas tidak akan timbul kondensasi sehingga tidak ada tetes air atau embun di dalam alat gelas. Kemudian bungkus alat-alat gelas dengan kertas payung atau aluminium foil. Kemudian atur pengatur suhu menjadi 100 maksimal, ya, 180 derajat Celcius, atau kita tadi menggunakan 105 derajat Celcius selama 5 jam. Kalau 180 derajat Celcius maka berlangsung pemanasan kering ini 2 hingga 3 jam. Nah, pada tabulasi berikut ini
kita ketahui ada agen, ada mekanisme aksinya, dan keterangannya itu membunuh apa. Jadi di sini anti mikroba, pembunuhan mikrobanya itu berlangsung bagaimana mekanismenya. Baik, uap panas atau perebusan, ya, itu maka akan mekanisme aksinya itu mendenaturasi protein, ya, melisis, menghancurkan protein. Kemudian keterangannya bahwa membunuh bakteri secara vegetatif, ya. Kemudian endospora bakteri atau spora jamur tertentu. Namun virus akan tetap hidup pada keadaan, ada beberapa virus, ya, yang tetap hidup pada 100 derajat Celcius. Ada beberapa endospora bakteri yang tetap hidup pada lebih 100 derajat Celcius. Namun secara umum, ya, kita sudah dapat mensterilkan bebas dari bakteri Bacillus pada keadaan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian uap panas atau dalam autoklav, yaitu juga mekanismenya adalah denaturasi protein, yaitu untuk membunuh semua mikroba. Kemudian yang berikutnya mungkin uap panas pasteurisasi, itu adalah juga denaturasi protein, yaitu membunuh patogen pada produk makanan dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 detik atau 72 derajat Celcius selama 15 detik, atau mungkin ditingkatkan lagi suhunya 140 derajat Celcius dalam 3 detik. Selanjutnya adalah uap panas atau hot air oven, yaitu mekanismenya adalah oksidasi dan denaturasi protein, yaitu 170 derajat Celcius selama 2 jam untuk sterilisasi peralatan dari gelas. Kemudian agen-agen osmotic pressure atau penambahan garam atau gula, yaitu dengan mekanisme plasmolisis kontaminan, digunakan untuk pengawetan makanan, yaitu namun kurang efektif untuk jamur, ya. Kemudian radiasi UV ultraviolet itu adalah merusak DNA mikroorganisme. Kemudian radiasi sinar X, yaitu juga merusak DNA, yaitu digunakan untuk sterilisasi peralatan medik. Selanjutnya adalah teknik sterilisasi kimia. Bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme, ya, kita tahu sida itu membunuh. Jadi akhiran suatu kata sida, saido, itu membunuh atau menghambat tumbuh, itu stasis, ya. Contohnya bahan kimianya adalah alkohol 70%, formalin 0,1 hingga 0,5%, NaOCl, H2O2, dan antibiotik. Kemudian untuk sterilisasi alat besar maka bahannya HCl, HgCl2, alkohol, formalin, fenol maupun klorin. Langkah sterilisasi kimia, tentu saja kita mencuci alat dengan air tawar dan deterjen terlebih dahulu, kemudian direndam dalam HCl 10% selama 2 hari, atau kalau dengan klorin itu merendam dalam klorin 150 mg per liter selama setengah hingga 1 hari penuh, ya, 12 hingga 24 jam. Kemudian netralisir dengan natrium tiosulfat 40 hingga 50 mg per liter. Kemudian kita bilas kembali dengan air tawar hingga bau klorin itu hilang, ya. Sterilisasi lingkungan dapat kita lakukan dengan antiseptik. Kemudian sterilisasi media, air, klorin dinetralisir dengan natrium tiosulfat. Kita mengerjakan sterilisasi itu dengan alat-alat, ya. Kemudian kadang-kadang kalau kita menuangkan media juga tidak di udara terbuka, tetapi kita perlu biologi
Biological Safety Cabinet, yaitu Biosafety Hood atau disebut Laminar Airflow Hood atau Vertical Flow Cabinet ya. Biological Safety Cabinet ini kabinet kerja yang disterilkan untuk kerja mikrobiologi. BSC itu Biological Safety Cabinet ya, memiliki pengatur aliran udara yang menciptakan aliran udara kotor, dimungkinkan ada kontaminan untuk disaring dan diresirkulasi melalui filter. Kemudian aliran udara diatur untuk menghambat udara luar masuk dan udara di dalam keluar ya, jadi yang udara luarnya masuk, udara di dalamnya keluar ya, untuk mencegah kontaminasi dari luar dan penyebaran bakteri dari ruang itu. Biological Safety Cabinet. Udara yang keluar disaring melewati penyaring sehingga sel-sel yang berbahaya tidak lepas keluar ke ruangan lain. Ini adalah gambar mensterilkan meja kerja. Kita dapat menyemprotkan alkohol pada meja, pada tangan yang akan melakukan ya. Ini andai kata kita tidak di dalam safety cabinet pun ada di dalam meja biasa, karena kita tahu nanti untuk pembiakan jamur tiram yang dilakukan oleh pemuda tani ya, oleh kelompok-kelompok tani kita untuk menghindari suatu kontaminasi penumbuhan pada media backlognya, kita juga perlu melakukan sterilisasi. Mungkin ada dalam suatu ruangan dan mejanya kita sterilisasi dulu dengan penyemprotan alkohol ya. Dan kemudian ada api Bunsen ya, yang bahan bakarnya spiritus. Baik, menuang media juga dalam keadaan steril, yaitu di kabinet laminar airflow tadi ya, kabinet safety tadi, maupun juga di dalam meja dalam suatu ruangan yang tidak banyak kontaminan udaranya. Memindahkan biakan dari cawan tentu saja memerlukan keterampilan dan sterilisasi terlebih dahulu ya. Katanya jangan terlalu dibuka lebar, tutup cawan baterainya. Memindahkan cairan dengan pipet, tentu saja pipetnya tadi sudah kita sterilisasi dulu di dalam autoclave ya, alat-alat gelas, ataupun dengan siring tadi yang disposable maupun non disposable. Saran-saran kerja aseptis yaitu sebelum membuka ruangan atau bagian steril di dalam tabung, cawan, kemudian Erlenmeyer, sebaiknya bagian mulut, bagian yang memungkinkan kontaminan masuk itu dibakar atau dilewatkan api Bunsen ya. Kemudian pinset batang air gelas dapat disemprot dengan alkohol terlebih dahulu lalu dibakar. Kemudian ujung jarum inokulum yang sudah dipijarkan harus ditunggu dingin dahulu dan dapat ditempelkan tutup cawan bagian dalam untuk mempercepat transfer panas yang terjadi. Kemudian usahakan bagian alat yang diharapkan dalam kondisi steril didekatkan ke bagian api. Kemudian jika kerja di safety cabinet tidak perlu memakai pembakar Bunsen, tetapi jika di luar safety cabinet maka semakin banyak sumber api, maka semakin menjamin kondisi aseptisnya. Bahan kimia antimikroba, kemudian tingkat konsentrasi bahan kimia menentukan keberhasilan mematikan mikroorganisme. Tadi jika ini lebih lengkap lagi dari tabulasi yang sebelumnya, jika agennya berupa surfaktan maka mekanismenya adalah merusak membran, yaitu contohnya untuk sabun dan deterjen. Kemudian agennya itu deterjen kationik, maka mekanismenya adalah denaturasi protein yang merusak ataupun merusak lemak.
Kemudian contohnya adalah aseptik, antiseptik, desinfektan, benzalkonium klorid ya. Kemudian asam dan basa organik, yaitu mekanismenya dengan pH-nya yang tinggi atau malahan pH rendah, yaitu inhibitor jamur atau contoh soda atau benzoat. Kemudian alkohol, agen alkohol itu untuk denaturasi protein atau merusak lemak. Kemudian contohnya itu antiseptik, desinfektan, etanol, dan isopropil. Jika agennya adalah fenolik, itu merusak membran sel, ya, contohnya desinfektan. Kemudian agen berupa aldehid, yaitu untuk denaturasi protein, yaitu contohnya glutaraldehid dan formaldehid. Kemudian etilen oksida untuk denaturasi protein, dan oksidan itu untuk denaturasi protein juga, kita tahu hidrogen peroksida, kemudian benzoil peroksida. Kemudian ada lagi alat gases chemosterilizer, yaitu contohnya bukan alat ya, ini agen ya, zat kimia, yaitu contohnya propilen oksida C3H6O, kemudian gas klorin, kemudian klorin dioksida ClO2, kemudian ozon O3, kemudian juga etilen oksida C2H4O. Kita tahu bahwa bahan yang ini gaseous chemosterilizer ini digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Jadi kalau protein kan sudah terdenaturasi, mungkin menggunakan zat kimia ini atau kelembaban, dan tidak korosif terhadap bahan, dapat digunakan untuk plastik ya, bahan mahal dan toksik serta karsinogenik ya, memang agak dihindari ada